masyarakat menyikapi itu gitu. Oke. Saya sedikit agak paham peristiwa bagaimana soal serah menyerahkan itu. Tapi nantilah ada forum sendiri. Bro Ferdinand, inilah kita akhirnya kan sampai pada model perdebatan seperti ini, terutama bagi orang-orang yang bisa memilah ya. Sekali lagi supaya tidak bias di pemahaman pemirsa penonton saya bahwa sejak saya memahami soal supaya saya harus disclaimer di sini ya soal posisi saya. Pernah saya membantu Pak Jokowi, tetapi kemudian dan itu 5 tahun kita tarung di DPR itu menjaga Pak Jokowi itu ketika periode pertama saya di pemerintahan Pak Jokowi bersama Kakak Irma. Tapi ketika kemudian saya memahami secara detail peristiwa-peristiwa politik di mana kemudian saya merasa Pak Jokowi keluar dari kesepakatan awal kita, maka kemudian saya menarik diri. Itu adalah sikap saya. Tetapi juga kemudian ketika kita harus terjebak pada perdebatan seperti ini, saya harus menempatkan posisi saya juga. Kita harus fair lah. Saya mencoba untuk belajar dari teman-teman semuanya, dari Kak Irma, Ferdinand, bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi seperti ini. Maka saya harus menanyakan kepada Anda, Ferdinand, apakah yang terjadi hingga kemudian sebagian orang harus menggugat Pak Jokowi bahkan dengan nada seperti ini? Saya agak terganggu pada bagian itu. Beberapa isi X saya atau Twitter saya itu mempertanyakan itu. Saya kadang-kadang sampai kehabisan kalimat untuk memahami situasi ini. Bagaimana bisa 10 tahun dielu-elukan, tiba-tiba tidak lama dari dibully juga. Iya, dibully juga. Tapi tiba-tiba sampai harus digugat bahkan dengan isu yang seperti ini. Apa yang terjadi dengan tokoh ini? Ya, kita pernah sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi pada awalnya. Tetapi memang kalau ini pengamatan saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Di proses MK maksudnya. Itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika berita tersebut membahas kritik Ferdinand Huta Hayan terhadap pemerintahan Jokowi dalam podcast Akbar Faisal Uncensored. Ferdinand menyebut 3 alasan mengapa Jokowi dibenci meski berkuasa 10 tahun. Adanya dinasti politik melibatkan keluarga Jokowi, kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat, serta menurunnya kebebasan berpendapat. Irma Suryani membela Jokowi dengan menyatakan bahwa setiap kebijakan perlu dilihat dalam konteksnya. Diskusi ini mencerminkan polarisasi opini terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya. Like kalau kamu muak dengan arogansi yang meremehkan sejarah dan tokoh bangsa. Komen, menurut kamu, pantaskah Hercules bicara seperti itu? Siapa yang harus pasang rem? Subscribe sekarang karena konflik seperti ini bisa meledak kapan saja.